Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita lanjut lagi saudaraku tentang bagaimana Yesus mengajak murid-murid menyeberangin danau. Di mana akhir tengah jalan ada taufan yang hebat yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Untung ada Yesus. Nah, di dalam aplikasi kehidupannya kita udah belajar yang lalu. Bagaimana kita belum apa-apa. Mungkin belum sempat istirahat, belum sempat punya sesuatu, baru selesai menyelesaikan sesuatu, atau sedang menghadapi sesuatu, sedang kekurangan, kesesakan, sedang mendapatkan atau menyelesaikan beberapa hal. Tuhan memberi perintah pada waktu petang. Ketika kegelapan mendatangi, kan lebih baik esok hari. Ketika terang enak nyebrangnya. Yang lalu kita udah belajar, karena Yesus percaya. Karena yang diajak itu memang ahli di bidang namanya nelayan. Ahli di bidang namanya berperahu, saudaraku. Keahlian saudara yang saudara miliki sebelum mengikuti Yesus itu seringkali atau terkadang dipakai Tuhan, bahkan bisa jadi tiang utama. Sebagai contoh, dari sekian banyak rasul, termasuk 12 rasul, Paulus penguasa ahli Taurat. Sehingga tulisan Rasul Paulus selalu dihubungkan dengan Taurat. Kita mendapatkan kegenapan Taurat itu di suratnya Rasul Paulus. Kalau Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul yang lain menceritakan tentang Yesus. Enggak ada menerangkan Taurat. Hanya Paulus. Sehingga kemampuan saudara sebelum ikut Tuhan itu dipakai Tuhan, jangan dibuang, jangan dilupakan. Kalau kabel itu copot, Tuhan akan sambung. Kalau kabel itu putus, Tuhan akan sambung. Kalau kabel itu hilang, Tuhan pasang kabel yang baru. Kalau alat itu kotor, Tuhan bersihkan. Yang berubah dalamnya. Saudara ikut Tuhan, enggak terus kehilangan keluarga. Saudara ikut Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, enggak kehilangan yang namanya gereja di mana saudara berjemaat. Saudara mendapat pekerjaan, mendapat kekayaan, mendapat kekuasaan, promosi jabatan, dan sebagainya. Tidak menghilangkan saudara dari pelayanan. Itu esensinya. Dilahirkan baru itu, yang baru itu tidak akan meninggalkan yang lama. Sehingga dikatakan, kenakan, tanggalkan. Kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Dalamnya. Yang menerangkan, Petrus tulis, aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Yang diubahkan itu hati saudara. Yesus selalu bicara tentang kehendak hati saudara. Kalau pikiran itu adalah sumber pertempuran.
dilengkapi dengan ingatan, dengan hikmat, dengan pengertian, karena pikiran ini adalah sebuah perpustakaan yang menyimpan segala peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Ketika mengikut Yesus, firman Tuhan pedang bermata dua yang akan memisahkan jiwa dan roh, tulang dan sumsum. Di situ firman Tuhan memisahkan mana yang buruk, yang salah, yang dosa dengan mana yang baik, yang tidak salah, tidak dosa. Perbuatan saudara di masa lalu. Jadi firman Tuhan itu tengahnya. Masalahnya tiga-tiganya ada. Firman Tuhan ada, masa lalu buruk ada, masa lalu yang baik ada. Di situ saudara yang pilih di mana hatimu berada, hartamu berada. Hati ini yang diberikan pengetahuan, pengertian, kepandaian atau hikmat untuk namanya memilah segala perkara. Tetapi keputusannya ada di hati nurani saudara, ada pada yang lebih dalam kehendak saudara, yaitu motivasi saudara. Ada orang terlihat baik mengikut Tuhan di awalnya, di tengah jalan akhirnya jual kekayaan pelayanan dia untuk bekerja, mencari uang, yaitu menjual Yesus, Yudas. Ada orang di puncak kekayaannya, itu dia hasil yang didapat dari Tuhan membangun, mengerjakan kehendak setan, yaitu Salomo membangun rumah berhala. Nah, itulah esensi Alkitab. Ada yang diberi kekuasaan lalu dia melakukan, menindas dengan sewenang-wenang melalui kekuasaan yang Tuhan berikan. Karena dia punya kekuasaan sebagai orang berkuasa. Daud dengan Uria, Salomo punya orang Rodi, Yusuf punya juga budak, Yusuf memungut pajak 1/5 melalui kekuasaan dia. Nah, hal ini yang memisahkan kita. Kita mau pilih mana nih? Yang buruk dilakukan Yusuf, Daud, Salomo, Saul, atau yang baik yang mereka lakukan? Yusuf menampung keluarganya. Yusuf dijadikan Perdana Menteri di Mesir cuma untuk memberi kehidupan pada 12 suku Israel, benihnya itu. Sehingga kebaikan Yusuf menerima pelayanan, menampung hamba Tuhan, menampung apapun, menghidupi. Itu panggilan Yusuf yang baik yang Yusuf kerjakan. Daud, bagaimana romantisme dia, bagaimana cinta kasih dia di dalam kejahatan kegagalan dia, bagaimana dia tetap datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan penyerahan diri. Itu yang kita belajar dari kelebihan Daud. Bukan kejahatannya. Termasuk Abram yang menjadi Abraham. Abram menjual istrinya, bahkan sebelum berangkat memenuhi perintah Allah, kamu harus mengaku adikku ketika orang mengingini kamu supaya aku jangan dibunuh. Lah kamu ikut dia sudah. Menjual istri untuk keselamatan 2 kali. Bukan itu yang kita ikuti. Seorang suami adalah pemutus keputusan dan dia adalah solusi bagi setiap perkara yang ada di keluarganya. Bukan istrinya. Segala sesuatu istri yang bekerja, istri yang menyelesaikan masalah pelayanan, semua istri yang menyelesaikan. Itu Abram. Tetapi ketaatan Abram, kerelaan Abram menyerahkan yang paling dicintai dia yaitu Ishak. Untuk dia sendiri yang menyembelih, itu yang harus kita ikuti. Bukan kebejatan dia menyerahkan istri. Demikian juga Nabi Elia.
iman dia mendatangkan api dari langit, iman dia menegur Ahab, itu kita harus ikuti. Tetapi bagaimana Elia membunuh 450 nabi Baal dengan kejamnya, itu tidak boleh kita ikuti. Kita pisahkan itu. Coba saudara bayangkan Elia menggorok 450 orang di pinggir sungai. Suara orang itu gimana? Ada yang ketakutan, ada yang suaranya ketika digorok nggak mati, grok gimana? Ditulis digorok 450 orang. Itu waktunya panjang. Kejamnya hati Elia. Nggak boleh kita ikutin. Nah, itulah gunanya firman Allah pedang bermata dua. Saudaraku. Sehingga yang buruk dari yang lalu kita jangan kerjakan. Yang baik dari yang lalu Tuhan akan pakai. Lalu menuju ke depan, demikian juga yang buruk jangan diulangi, yang baik kita lakukan. Yang mendatangi kita, yang buruk kita jangan lakukan, simpan di tempat yang buruk sebagai memori pengetahuan. Ternyata lakukan gitu itu salah ya. Ternyata aku tersakiti orang itu lakukan gini, berarti aku tidak boleh lakukan itu. Yaitu roh hikmat dan pengertian akan memisahkannya. Banyak ditulis firman Tuhan bermata dua tentang hikmat dan pengertian. Disambung lagi kebijaksanaan, saudaraku. Nah, kita tidak membahas itu. Tetapi kita membahas bagaimana Yesus membawa murid-murid menyeberang danau. Murid-murid dengan taat setia mau. Lalu murid-murid membawa serta Yesus ke dalam perahu. Yesus harus di perahu kami. Orang yang betul-betul membutuhkan Yesus, pokoknya menginginkan Yesus, selalu pingin sama Yesus. Selanjutnya, Yesus nggak mau ditolong. Yesus telah duduk di perahu. Yesus yang harus mengendalikan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan banyak hal bisa terjadi yang normal, salah satunya taufan yang hebat. Kena masalah yang tidak pernah kita pikir. Itu alamiah, natural dalam kehidupan setiap orang di bumi. Bahkan supranatural pun Yesus nyatakan untuk menaklukkan yang natural. Sehingga segala kesulitan yang akan kita hadapi yang kita belum tahu, ketika kita bersama Yesus, ketika kita taat terhadap perintah, lalu kita mau Yesus di perahu perjalanan hidup kita, Yesus kita biarkan duduk. Enggak kita yang ngatur, Yesus yang mengatur segala sesuatunya. Perahu berjalan, kehidupan saudara. Nah, nanti ketika ada yang natural, yang merugikan, yang menghilangkan, yang segala sesuatu yang berupa musibah apapun yang tidak enak buat kita. Itu Yesus secara supranatural akan menyelesaikannya, bahkan menjadi lebih daripada sebelumnya. Karena ditulis teduh sekali. Awalnya enggak ditulis teduh sekali. Ketika yang pertama kita taat terhadap perintah Yesus. Yang kedua kita mau bersama Yesus. Kita bawa Yesus di dalam ketaatan kita. Yesus yang ketiga tetap yang memutuskan segala perkara. Baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, pernikahan, apapun itu. Perahu itu boleh kita samakan dengan perjalanan hidup kita karena mengikut Tuhan. Nah, setelah itu semua kita lakukan, Yesus menjadi penguasa, tetap penguasa walaupun kita diberkati, walaupun kita dipakai. Yesus akan, tolong ditayangkan ayatnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Ya, kita sudah bahas nih
Ya. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Yesus. Perhatikan ini saudaraku. Contoh, ketika saudara diminta Tuhan bekerja di suatu tempat, saya punya pengalaman ini. Ada seorang anak Tuhan, Tuhan bicara kamu pergi berdagang ke Indonesia Timur. Dan dia pergi ke sana. Ternyata di sana banyak perahu-perahu lain. Berhasil pekerjaannya. Bahkan yang dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari mana menyertai. Karena ada Yesus. Tolong ayatnya ditampilkan. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai, garis bawahi. Dia Yesus. Amin saudaraku. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Amin saudaraku. Ketika Yesus sanggup, ketika Yesus melakukannya, maka akan ada banyak hal-hal lain mendatangi perahu kita. Karena ada Yesus. Perahu lain menyertai Yesus. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pernikahan. Ketika pernikahan saudara ada Yesus, banyak orang akan datang bertanya oleh karena Yesus ada di pernikahan saudara. Ketika saudara berusaha, berdagang, bekerja, bahkan melayani, kalau ada Yesus di dalamnya, saudara taat, saudara mengandalkan Yesus, akan ada banyak orang datang di dalam pekerjaan, pelayanan saudara. Menyertai perahu-perahu yang lain itu. Menyertai perahu yang ada Yesus. Sehingga ketika kita berkembang, kita bersama Yesus, akan ada banyak perahu yang lain mengikut kita. Amin saudaraku. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Lalu setelah perahu lain itu menyertai kita, perhatikan ini saudaraku. Ketika kita udah berhasil di dalam Tuhan, lalu jangan arogan, jangan lupa diri, jangan euforia. Jangan sampai hal itu membawa kita pada tidak mengandalkan Yesus lagi, membuat kita lengah dan sebagainya. Ditulis lalu. Setelah semua itu terjadi, banyak anak-anak Tuhan termasuk hamba Tuhan lalu lupa mengandalkan Yesus lagi. Mereka kan berusaha menyelesaikan segala perkara menurut kemampuan mereka. Karena mereka nelayan-nelayan yang handal. Ketika udah berusaha, udah kaya, udah berhasil, semuanya dikerjakan menurut pemikiran. Kalau ada masalah, pemikirannya yang jalan. Lupa kalau berlutut berdoa memohon pertolongan Tuhan. Lupa kalau Yesus ada di perahu. Lupa kalau Yesus yang mengajak. Lupa kalau Yesus itu nggak mau diatur. Lupa kalau semuanya itu dikendalikan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita tengok firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara perhatikan ini. Setelah semuanya beres, semuanya oke, Tuhan kerja, lalu datanglah taufan yang dahsyat. Dan taufan itu masuk ke dalam perahu, hampir menenggelamkan perahu. Ada masalah menenggelamkan pekerjaan, menenggelamkan pernikahan, menenggelamkan pelayanan, menenggelamkan sekolah dan sebagainya. Tadinya udah sukses bersama Tuhan nih. Ingat Yudas di tengah jalan gagal. Salomo di tengah jalan gagal. Daud di tengah jalan gagal. Abraham di tengah jalan gagal. Elia di tengah jalan gagal. Lari dari Ismail.
Kenapa? Lupa mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah perahu dipenuhi dengan air? Yuk kita tengok lagi firman Tuhan. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat selanjutnya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan ini saudaraku, ketika semua berjalan dengan baik, smooth, sesuai arahan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, patuh taat, Yesus tidak bekerja lagi. Tuhan izinkan kita yang bekerja, mendayung, ya. Tuhan izinkan kita untuk menyelesaikan khotbah, kita setiap hari bekerja dengan program yang ada karena sudah setujui Tuhan. Perusahaan sudah disetujui Tuhan dengan cara ABCD sesuai Alkitab. Pernikahan sesuai Alkitab, udah jalan nih. Jreng, jreng, jreng. Udah kayak mesin. Jreng, jreng. Tiba-tiba datanglah taufan. Tapi ditulis, lihat ayat ini baik-baik. Perhatikan. Coba saudara selami. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara perhatikan. Yesus sampai tertidur karena anginnya danau. Mungkin kecapean. Murid-murid lupa. Ingat. Ketika Yesus sudah tidak memperdengarkan suaranya. Ketika firman tidak mendatangi kita, ketika kita tidak dibangunkan berdoa, ketika tidak mendapatkan rema dalam khotbah, ketika kita melayani tidak mendapat hadirat Tuhan, ketika kita berdoa tidak dapat hadirat Tuhan, ketika apapun kita kerjakan penyertaan Tuhan tidak ada, Yesus sedang tidur. Saudara akan melupakan Yesus. Kita imajinasikan begini. Ketika murid sudah mulai mendayung, Yesus tidur. Murid-murid asik aja mendayung, lewatin danau, petang saudaraku. Saya pernah itu saudaraku, tapi pakai ini ya mesin ya. Itu tengah malam di pedalaman Kalimantan saudaraku, menyeberang sungai yang lagi banjir saudaraku. Takut saya saudaraku, benar-benar gelap gulita. Saya lihat di bawah gini, sehingga amang perahu itu ada dua, yang pegang mesin sama yang di depan yang pakai lampu sorot di kepala kecil untuk menuju dermaga selanjutnya yang di seberang. Itu saya takut sebenarnya. Saya lihat gini, kalau ini perahu kena gelombang tenggelam, aku hanyut kena air. Aku mesti berenang ke tepian. Ini saudaraku. Itu saya takut. Begitu kelihatan pinggiran daripada dermaga, lega saya. Apapun terjadi sudah dekat. Karena cukup jauh menyeberang dari satu sisi sungai ke sungai yang lain. Murid-murid sama ada mendayung saudaraku. Nah, terjadilah hal ini. Tolong ditayangkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Sehingga ketika Yesus menyeberang tidur, lalu ayat sebelumnya, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Saudara perhatikan ini. Di dua kitab yang lain ditulis murid-murid berusaha mengeluarkan air dari perahu. Saudaraku. Saudara nanti cari sendiri ya. Seringkali kita itu kilaf, lupa. Asik aja berdoa asik, pelayanan asik, bekerja asik, rumah tangga asik, semua asik. Tiba-tiba ada goncangan yang besar. Yang membuat seakan-akan semua yang asik, yaitu perahu kehidupan kita di dalamnya ada semua keberadaan kita dan keluarga dan sebagainya, itu dipenuhi dengan air. Dipenuhi dengan masalah, lalu kita berusaha keluarkan air itu. Tetapi hari ini kita belajar, setelah murid-murid Alpa lalu berusaha mengeluarkan air,
Kita belajar. Tolong ditayangkan. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kira-kira saudaraku punya perkiraan apa untuk firman ini? Maka murid-muridnya membangunkan dia. Setelah taufan datang, murid-murid baru cari Yesus. Banyak orang terbelai untuk tidak memperhatikan Yesus lagi ketika semua aman nyaman. Walaupun mengikuti kehendak Tuhan. Namun ketika masalah datang baru buru-buru nyari Tuhan. Lalu membangunlah Tuhan, berdoa buru-buru, masuk puasa. Cari hamba Tuhan sana sini, temuin gembala, minta waktu, konseling, didoakan, nangis-nangis Bombay. Padahal selama ini tidak memperhatikan pelayanan. Selama ini tidak memperhatikan apa, bahkan kesenangan sendiri terus yang dilakukan. Mereka tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Seperti sebelum menyeberang, bagaimana mereka mengikuti setiap langkah Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Dari Kana Kapernaum jalan sampai menyeberang Danau Gerasa. Dan ditulis Tuhan banyak membuat mujizat. Ketika berjalan sama Tuhan lagi jalan, ketika mengawali pekerjaan, ketika mengawali segala sesuatu, kita ngikut Tuhan terus. Tapi ketika angin sudah sepoi, keadaan sudah nyaman, semua berjalan dengan baik, kita tidak mencari Tuhan. Ketika taufan datang, ketika masalah datang dan mulai memenuhi kehidupan kita, baru kita tergopoh-gopoh. Dan akan keluar statement yang tidak baik. Saudara pasti protes sama Tuhan. Tapi firman ini menerangkan Tuhan yang protes sama saudara. Di mana kamu selama ini? Apa yang kamu kerjakan? Kamu asik dengan mainan kehidupan yang aku beri. Entah pekerjaan, entah pelayanan, entah pendidikan, apapun yang mengasihkan kamu. Walaupun kamu mengikuti kehendakku. Tapi hatimu tidak mencari aku. Kamu cuma mencari apa yang aku ingini. Tapi hatimu tidak mencari aku. Beda saudaraku. Sama dengan suami istri. Ketika mengingini pasangannya, mencari pasangannya. Ketika udah tercapai keinginannya, dia tinggalkan pasangannya. Ketika mencari suami, misalnya ini saudaraku ya. Butuh uang, diberi uang, udah suaminya ditinggalkan. Ketika butuh keintiman dengan istri, ketika sudah intim dengan istri, setelah itu istri ditinggalkan. Ada lagi contoh, ketika anak mencari orang tua, minta uang, ketika kasih uang, orang tua ditinggalkan. Nah Tuhan itu tanya, di mana kamu selama ini? Apa yang kamu kerjakan? Sama dengan Yesus di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, murid-murid tertidur. Mengapakah kamu tidak mampu berjaga-jaga barang 1 jam saja? Yesus selalu ingin kita melakukan itu konsisten. Baik dalam masa kesulitan, baik masa kebahagiaan, kelimpahan, pemulihan. Kita harus konsisten dengan apa yang pernah kita kerjakan atau selama ini kita kerjakan. Kasih mula-mula harus kita jaga. Eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita harus tetap dimaksimal. Kehadiran kita di dalam kehidupan di mana Tuhan yang menyatakan eksisnya, keilahian Tuhan, keberadaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, itu harus yang menjadi menguasai hidup kita. Dan kita harus selalu berjalan bersama Tuhan. Harus penting sekali kita tahu kita bersama Yesus. Sehingga kita ketika ada masalah tidak tergopoh-gopoh mencari Tuhan. Bahkan mengatakan, tolong ditayangkan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Ingat, Yesus dipanggil guru saat itu. Kita akan mempertanyakan keilahian Yesus. Kita akan menyatakan kemahakuasaan Yesus. Kita akan meragukan kehadiran Yesus selama ini dalam hidup kita. Seringkali kita mengalami itu. Oleh karena tahapan Danau Gerasa terlewati oleh karena kita lengah. Kalau sampai titik di ayat ini, murid-murid terbuai dengan keberhasilan. Oleh karena Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku kaya pada hari ini. Semua kejayaan kemuliaan oleh karena Tuhan. Tapi kita melupakan Tuhan itu di mana. Yang penting Tuhan kerja, yang penting Tuhan memberkati, yang penting urapan Tuhan ada, yang penting rame pelayanan, gereja rame, yang penting pekerjaan itu makin besar, yang penting cuan makin banyak dan sebagainya saudaraku. Nah ini membuat kita apa? Untuk mencari kehadiran Tuhan. Menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Menjadi tempat kita curhat, tempat kita ngomong segala sesuatu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan hilang. Oleh karena kesibukan kita, walaupun kehendak Tuhan, walaupun semua Tuhan yang kerjakan, kita udah berhasil melewati yang lalu. Tetapi Yesus tidur, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita sudah tidak berhubungan intim, karib. Hati ke hati dengan Tuhan. Itu saudaraku. Ketika masalah datang kaget, syok, lalu bingung. Ambil doa puasa, cari pastor, cari penolong sana sini, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kehilangan Tuhan. Semua karena Tuhan iya, tapi pribadi Tuhan sudah tidak secara pribadi di dalam batin kita. Sehingga statement ini yang keluar saudaraku. Tolong ditayangkan. Guru. Murid Yesus saat itu meragukan kehadiran Yesus sebagai Tuhan kurios penguasa tunggal yang selama ini mereka ikuti. Mujizat yang terjadi selama perjalanan pelayanan sebelumnya itu sudah hilang. Cuma dipanggil guru. Guru itu cuma mengajar. Drop turun. Penguasaan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehormatan Tuhan di dalam hati kita orang percaya. Yang sudah mengikut Yesus, yang sudah menjadi murid. Hilang sudah. Yesus turun level dari Tuhan menjadi guru. Lalu perkataan selanjutnya saudaraku. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan baik-baik. Akibat penurunan daripada status Yesus, itu kita akan otomatis rabun atau tidak dapat melihat samar-samar peristiwa yang lalu, yang baik yang Tuhan kerjakan. Sisi yang baik kita akan hilang. Saudara akan muncul sisi perpustakaan pikiran-pikiran buruk, kejadian lama yang buruk. Sehingga mereka mengatakan, kamu tidak peduli. Perhatikan ini saudaraku. Seberapa banyak kali kita selalu mengeluh, Tuhan kamu gak peduli ya masalah ini datang sama aku. Kenapa kok sampai seperti ini? Kenapa Tuhan terlambat menolong saya? Kenapa kok gak segera selesai? Kenapa. Tapi hal yang buruk. Lalu selanjutnya. Ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sehingga dalam pemikiran kita, dalam batin kita, itu yang ada, kamu perintahkan aku untuk aku menjadi binasa. Kamu perintahkan aku untuk memberi, membuat aku ini bangkrut.
Kamu memerintah aku melayani, membuat aku ini dilukai, membuat aku kehilangan sesuatu, membuat aku yang namanya hancur, binasa. Saudaraku, ketika peristiwa ini terjadi di batin saudara, saudara harus ingat Danau Girasa. Yang saudara harus ingat, yang terakhir kita bahas, Yesus tidur. Saudara kurang peduli lagi terhadap Tuhan. Kalau saudara sudah tidak bergaul karib dari hati ke hati kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku. Apapun keadaan kita. Sehingga membuat apapun yang terjadi, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap di dekat Tuhan. Kita tetap bersama Tuhan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Sehingga kita tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan sebelum naik perahu, sebelum diberkati, sebelum dipakai, sebelum segala satu nyaman, teduh, sebelum menyeberang Girasa, tetap harus kita ikuti, tetap harus kita lakukan ketika kita menyeberang Girasa. Ketika kita memasuki sesi kehidupan kita selanjutnya, ketika kita next level, ketika kita mengerjakan pekerjaan yang baru, usaha yang baru, pelayanan yang baru, tapi bukan pernikahan yang baru, kecuali pasangan meninggal, saudaraku, meninggoy gitu saudaraku. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar, jangan lengah, jangan lalai. Ingat, iblis seperti singa mengaum-ngaum, hendak menelan mereka yang lengah. Saudara harus tetap cek, periksa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tetap periksa hati saudara, pedang bermata dua itu. Apakah saudara masih dekat dengan Tuhan? Masih ada di dekat Tuhan? Masih berjalan bersama Tuhan? Masih bersama-sama Tuhan? Masihkah hati kita melekat dengan Tuhan? Masihkah kita bercakap-cakap dengan Tuhan? Masihkah kita menyediakan segala sesuatu cuman melihat Tuhan, bukan melihat badai, bukan melihat harta, bukan melihat kuasa, tetapi hati kita melihat hatinya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jangan sampai terjadi, Guru, kamu ingin kami binasa. Tuhan, oleh karena mengikut Engkau, aku memberi, aku melayani, aku meninggal keluarga, aku melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Kamu ingini sebenarnya aku binasa. Amin saudaraku. Mari kita perhatikan firman Tuhan dengan baik. Lalu kita renungkan dengan benar-benar. Sehingga firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Menjadi sauh, menjadi suluh buat jiwa kita. Dan menjadi pelita buat setiap langkah kita. Setiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.